Annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Haniasi dalam edisi Radio Malam. Yuk yang mau dengerin ngopotnya saya ya. Nah kali ini aku punya cerpen yang berjudul Backstreet Cinta Setengah Hati, karya Nurul Handayani. Oke, mungkin yang nggak suka nggak apa-apa ya, karena di sini aku cuma ingin berbagi cerita, dan untuk yang tidak suka tak apa ya, boleh di skip aja. Nanti aku cariin novel-novel yang lebih bagus lagi. Karena nggak gampang buat ceritain novel seperti ini, apalagi novel tersebut sedang booming gitu ya. Ceritanya bagus, sedang booming, jadi banyak hambatannya, makanya aku uploadnya tanpa teks. Nah kali ini upload dengan teksnya. Semoga para pendengar ngopotku ini pada suka ya. Oke, langsung saja. Backstreet Cinta Setengah Hati Part 1, Pengalihan. Dari sudut pandang Chani. Menjelang maghrib tiba, seperti biasanya aku bersiap-siap berangkat ke musola. Tak lupa menghampiri Julia dan Risti untuk sama-sama pergi ke musola. Rumahku berada di tengah di antara mereka. "Haris, ayo buruan, hampir iqomah," panggilku. Di antara kami Julia yang paling lelet kalau urusan keluar, jadi biasanya aku dan Risti yang menghampirinya. Masa remaja adalah masa di mana bila ada sesuatu yang menarik untuknya, mereka akan bersemangat untuk melakukannya dan rasa ingin tahuannya tinggi. Masa seperti itulah yang sedang aku dan kedua sahabatku jalani. Tiap hari menjelang sholat maghrib dan isya, kami seringnya berjamaah di musola yang terletak tak begitu jauh dari tempat tinggal kami. Tiga Diva. Nama tersebut disematkan oleh para pemuda seusia kami di kampungku. Tiga Diva, ya, aku, Chani, Resti, dan Julia. Kami bertiga adalah teman permainan. Aku dan Risti terpaut 1 bulan usianya, sedangkan Julia 2 tahun lebih tua dibanding kami. Meski terdapat perbedaan umur, kita tak mempermasalahkannya. Sehingga aku dan Risti memanggil Julia dengan sebutan nama. Dengan sebutan nama saja, tanpa Mbak. Panggilan khas di Jawa untuk orang yang lebih tua. Kegiatan habis sholat maghrib adalah mengaji Al-Quran di rumah Ustadz Hasan atau di musola. Dulu sebelum aku pindah ke desa Rejoso ini, yang mengajar di Ustadz Hasan hanyalah anak-anak SD, tapi setelah aku pindah ke desa ini dan mengaji, banyak anak seusiaku ikut ngaji juga. Bahkan kebanyakan dari mereka lebih tua dariku, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. 2 bulan berlalu semenjak pengumuman kelulusanku dari SMP favorit di kota ini, dan bulan ini sibuk-sibuknya aku mencari dibukanya pendaftaran untuk SMA dan SMK yang ingin kutuju. Setelah berkelana bersama teman-temanku, aku memutuskan untuk mengambil sekolah menengah kejuruan karena ada yang mau membiayai sekolahku. Sebagai anak dari keluarga yang kurang mampu, aku sangat berantusias belajar dengan tekun untuk tes penerimaan nanti. Hari ujian tes pun tiba. Wah, ini mah gampang, gumamku. Panitia memberi instruksi bahwa soal bagian A dan bagian B dikerjakan dalam waktu 30 menit. Kukerjakan soal dengan mudah, waktunya terlalu lama untuk soal semudah ini, gumamku dalam hati merasa bisa dan tenang. Aku telah menyelesaikan bagian A dan menunggu instruksi selanjutnya soal bagian B.
Emangnya sesusah itu ya? Lirihku sambil tengok kanan kiri, karena merasa mereka mengerjakannya terlalu lama. Sampai akhirnya panitia kembali memberi instruksi, silahkan selesai, tidak selesai kumpulkan. What? Apa? Gugupku merasa bingung. Bukannya memberi instruksi soal, malah disuruh dikumpulkan. Tamat sudah, gerutuku sambil mengerjakan soal bagian B yang tak sampai selesai karena keburu diambil panitia. Maaf mbak, mau tanya, tadi instruksinya gimana sih? Tanyaku pada peserta lain. Untuk menghilangkan rasa bingungku, setelah dijelaskan ternyata aku salah paham atau salah dengar ya. Menyesal sekali. Padahal soalnya gampang sekali. Menangis tiada guna hingga pengumuman lolos atau tidak diumumkan dan aku menempati posisi cadangan 1. Setelah kejadian itu, aku putuskan untuk tidak melanjutkannya tahun ini. Dalam setahun ini, aku gunakan untuk bekerja di konveksi dan sebagainya untuk cari uang jajanku sendiri. Karena ekonomi keluargaku yang kurang mampu memaksaku untuk pintar cari uang sendiri. Masa remajaku hampir berakhir dan menginjak ke masa peralihan dewasa. Dari sini mulai tumbuh rasa suka terhadap lawan jenis. Seorang pemuda yang pendiam, pintar, dan nampak raut wajah kesolehannya terpancar. Evan, iya Evan namanya. Setiap mendengar namanya ada sesuatu berdenyut di jantungku. Entah kenapa aku suka sekali terhadap pemuda yang suka mengaji dan rajin ibadah. Hampir semua pemuda yang rajin ibadah di kampung, aku menyukainya. Rasanya senang aja gitu. Tak terkecuali 2 sahabatku, Risti dan Julia. Sama halnya. Maklum, masa-masa puber, jadi kalau kumpul suka yang dibicarain ya, yang dibahas pemuda atau cowok itu. Hingga suatu hari terucap dari bibir Julia, aku menyukai Evan. Dia orangnya pendiam, rajin ibadah. Ungkapnya. Ada rasa kecewa dan merasa kalah cepat. Aku juga suka Evan, gumamku dalam hati. Sebenarnya hal yang sama ingin kuungkapkan juga kepada kedua sahabatku tersebut, tapi aku malu. Kutunjukkan reaksi senormal mungkin agar tak ketahuan kalau aku juga menyukai laki-laki yang sama. Maka jalan yang harus kupilih adalah mengubur perasaanku dalam-dalam atau menghilangkan perasaanku tersebut selamanya. Karena aku tak ingin ada rasa canggung dalam persahabatanku ini jika aku ungkap hal tersebut. Julia sering membicarakan mengenai Evan. Ku dengarkan dalam diam sambil berpikir bagaimana bersikap atau menanggapi curhatan Julia yang kerap kali meminta pendapatku tentang Evan. Menurutmu Evan tahu nggak ya kalau aku yang mengirim pesan pakai nomor lain? Dulu belum ada WA dan BBM. Tanyanya kepadaku. Aku bingung 7 keliling. Seandainya aku dulu yang mengutarakannya, pasti aku tak sepusing dan seragu ini. Kayaknya belum tahu deh. Emangnya kamu kirim pesan apa ke dia? Tanyaku kembali menanyakan soal isi pesannya. Intinya aku ngetes Evan, dia itu anaknya playboy apa enggak gitu, jawab Julia sambil senyum-senyum. Aku juga pernah seperti itu ke Evan, tapi ketahuan. Gumamku dalam hati karena merasa konyol. Setiap pulang mengaji, kami bertiga selalu berjalan di belakang rombongan Evan CS. Ada Rifki dan juga Davi. Ya, mereka juga bertiga kemana-mana, seringnya bersama, karena rumah mereka saling berdekatan. Van,
Si Julia suka sama kamu, godaku. Memulai aksi mak comblangku yang mungkin kekanak-kanakan. Oh, karena memang aku masih anak-anak. Apaan? Enggak kok, sangkal Julia malu sambil tangannya maju ingin membungkamku. Untuk menutupi kenyataan bahwa aku juga suka pada Evan, aku sering ngecomblangin mereka dengan candaan. Dan akhirnya semua orang yang mengaji di Ustadz Hasan tahu dan ikut-ikutan menggoda Julia dan Evan. Maklum ya, masih masa-masa remaja, walaupun mengaji, mereka masih ingin tahu rasanya pacaran, mengenal lebih dekat lawan jenis. Tak mau kalah, Julia pun menjodohkanku dengan si Rifki, pemuda yang tak kalah tampaknya dengan si Evan. Sebenarnya aku juga suka dengan Rifki. Seperti yang sudah kukatakan, aku suka semua pemuda yang rajin ibadah. Tapi aku milih Evan karena ada nilai plusnya. Evan selain sholat maghrib dan isya berjamaah, subuh pun ia juga jamaah. Di saat yang lain sedang molor atau sholat di rumah, hal itu menjadi poin plusnya karena gak semua orang mampu. Itulah yang membuat hati ini syahdu. Rasanya hanya kami berdua yang anak remaja sholat berjamaah. Saat subuh, ada romans tersendiri di benakku yang membuat masa remajaku sangat berwarna. Sebab itulah kenapa hatiku lebih condong ke Evan. Tak apalah aku digoda Julia dijodohkan dengan si Rifki. Ki, Jani suka kamu, goda Julia di depanku. Rifki tersenyum malu, begitu juga denganku. Alhamdulillah direspon dengan baik, syukurku dalam hati. Tingkah dan sikapnya yang menandakan dia pun menyukaiku. Hehe, itu asumsiku. Ekspresi Evan tak kalah senangnya, entah itu karena balas dendam kepadaku atau karena aku sering menggodanya untuk menutupi rasa sukanya kepadaku. Wih, pede gile. Melihat sahabatnya Rifki senyum-senyum. Sebelumnya dia tak pernah merespon dengan baik ketika aku goda dijodohkan dengan Julia. Tapi setelah kejadian malam itu, setiap aku goda, dia goda balik. Ada rasa bahagia meskipun bukan dijodohkan dengannya. Seperti ada alasan kami untuk saling ngobrol, bercanda, sampai menjadi sebagai bentuk interaksi kami. Kurasakan aku semakin dekat dengannya. Sebaliknya, Julia jadi canggung, begitu pula Rifki denganku. Sungguh aku tak bisa kusembunyikan perasaanku yang selalu ingin dekat dengan Evan. Ada rasa takut kalau Julia tahu bahwa aku juga menyukai Evan, sehingga membuat dia menjauh dari Evan. Tapi sejatinya aku tak ada maksud seperti itu. Aku hanya menganggap lelucon saja. Masih kecil pula. Bersambung. Sampai sini dulu ya. Nantikan video selanjutnya dari sudut pandangnya si Evan. Bagaimanakah tanggapan si Evan akan kelakuan si Chani? Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ingat komen yang baik-baik ya. Sampai di sini dulu, bye bye. Annyeong radio malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.